Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk kali ini kita kembali akan membahas ini bagaimana nih Yusuf Mansur yang terus-terusan menista ajaran Islam. Beberapa waktu lalu, salah satu bentuk penistaan itu adalah dengan mudah bersumpah menjual nama Nabi Muhammad dan telah berbicara dengan Tuhan. Nah, ini beberapa waktu lalu ada orang bertanya tentang hal ini kepada Buya Yahya di Bahjah TV channel di Cirebon. Kata Buya itu begini, orang berjumpa dengan Nabi ya itu ada hadisnya. Tapi gitu, kalau orang mengobral cerita itu, berjumpa Nabi, berjumpa dengan Tuhan, dia obral itu pasti dia penipu, pembohong gitu. Di pesantren saya, kata Buya Yahya, kalau ada santri ngaku-ngaku ketemu Nabi, cerita ke kawan-kawannya, kawan nanti cerita lagi ketemu Nabi, kawan lagi cerita lagi ketemu Nabi, itu pasti suruh pulang. Karena itu pasti semua santri itu telah berbohong. Kalau orang pernah berjumpa Nabi, dia diam aja gitu. Kan juga nggak mungkin tiap hari orang mimpi ketemu Nabi. Paling juga sekali seumur hidup. Nah, hal yang sama kata Buya Yahya, kalau ada santri ngelapor lihat setan gitu. Di kamar mandi lihat setan. Terus cerita ke temannya dia lihat setan, temannya bilang lihat setan, temannya lain lihat juga lihat setan. Maka semua santri itu pasti akan dipulangkan. Kenapa? Kalau itu dibiarkan, itu bisa merusak suasana pesantren. Bagaimana nanti kalau ratusan santri ngaku lihat setan gitu? Maka rusaklah pesantren. Gitu. Itu juga akan dipulangkan. Gitu. Jadi begitu hukuman yang diberikan supaya santri, kata Buya Yahya, tidak gampang gitu. Nggak gampang cerita ngaku temu Nabi, ngaku apa gitu-gitu gitu. Itu pasti dipulangkan. Nah, bagi kita hal ini tentu menarik gitu. Yusuf Mansur yang terus-terusan berjumpa Nabi, terus-terusan ngaku sudah bicara sama Allah. Ya Allah, lu tahu sob, itu kalau dalam hukum i'tiqad, man i'taqada, kata Ahlussunnah itu, man i'taqada annallaha yatakallam ma'al basar kasautil basar faqad kafara. Itu udah jelas. Siapa yang yakin? Yakin loh ya. Bahwa dia, Allah berbicara kepadanya dengan bahasa dia, so kafirlah dia gitu. Nah, dalam soal menista agama ini, itu dulu pada abad ke-7 sampai awal abad ke-8, yaitu tahun 661 Hijriah sampai 728 Hijriah, ada seorang Syekhul Islam, ulama besar, yang dikenal dengan nama Syekh Ibn Taimiyah. Namanya panjang sebenarnya. Namanya adalah Syekhul Islam Imam Taqiyuddin Abil Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani Ad-Dimaski Al-Ma'ruf bi Ibn Taimiyah. Dia mengarang buku dengan judul As-Sarimul Maslul ala Satimir Rasul. Sarim itu artinya pedang terhunus. Sarimil Maslul artinya pedang terhunus. Ala terhadap Satimir Rasul. Satim itu pencerca atau penista Satimir Rasul. Terhadap orang-orang yang mencerca atau menista Rasulullah. Buku ini dikarang oleh Ibnu Taimiyah, sangat tebal sekali. Kita mau mempertanyakan nanti kepada ulama-ulama. Yang pertama, apakah dalil-dalil yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah ini bisa dipakai sampai sekarang? Karena dalil Al-Quran dan dalil hadis serta sejarahnya sangat banyak gitu. Jadi kata Ibnu Taimiyah, orang-orang yang menista Allah, orang menista Rasulullah, di sini Rasul ya, menista Rasulullah, itu orang tidak perlu bertobat lagi, harus dihukum mati.
Kalau dia kaum zimmi, perlindungan kepada kaum zimmi itu harus dihapuskan. Gitu. Negara Islam terikat perjanjian dengan satu negara lain, lantas negara itu menista rasulnya, perjanjian itu otomatis putus. Ini kan besar sekali. Nah, Mansur sebesar itu enggak. Kita berkeyakinan tentu enggak. Tapi boleh enggak dalil ini dipakai untuk menghadapi Yusuf Mansur gitu. Ini yang kita tanyakan. Kalau menurut dalil-dalil buku ini, ya orang menista Rasulullah itu atau menista Allah gitu. Ya hukumnya hukum mati. Cuma ini kan baru dalam bahasan ilmiah. Nah, Yusuf Mansur ini sudah termasuk kategori itu belum gitu. Karena itu kita minta kepada Yusuf Mansur, please dah jangan terus-terusan Anda gampangnya bicara sama Tuhan, berarti itu bohong gitu. Jangan terus-terusan lah menista Rasulullah, nanti orang naik apanya, kemarahannya menghadapi Anda. Kita kan tahu itu. Tujuan membawa-bawa Allah, membawa-bawa Rasulullah itu kan untuk orang-orang yang tidak pernah belajar Islam secara teratur. Itu yang Anda provokasi. Lah tujuannya apa? Ya tujuan nggak jauh lah dari cerita-cerita uang sedekah, bagaimana mengumpulkan uang itu saja. Jadi terlalu rendah sekali gitu. Anda membawa nama Tuhan, membawa nama Rasulullah, padahal untuk bagi sebagian orang itu sudah masuk dalam kategori penistaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama, Yusuf Mansur dengan anaknya kelakuannya sama. Orang kalau mau salat ya salat, ini enggak, Anda mau lapor lu kepada Allah. Sampai di situ mungkin belum salah. Allah tuh bos katanya. Kita mau bisnis. Allah tuh bukan bos, Allah tuh khalik. Kalau bos ya di lingkungan kita, di perusahaan itu ada nama bos gitu. Tapi Allah tuh lebih dari sekedar bos. Jangan dikurang-kurangi, jangan diturun-turunkan derajat Allah. Allah itu subhanahu wa ta'ala. Maha suci dia dan maha tinggi. Jangan diturun-turunkan. Ini kalau terus-terusan begini, nanti orang membahas kitab ini. Sebenarnya kitab ini tersebarnya itu di kalangan ulama-ulama saya kira, tapi mereka nggak membahas itu karena nanti dituduh Islam itu agama keras. Tapi kalau terus-terusan, ya orang bisa, ya kalau saya nanti mengusulan bisa nggak gitu. Yusuf Mansur ini telah memenuhi syarat atau sudah cukup syarat menempatkan dia sebagai penista Islam gitu. So kalau penista Islam itu tobat nggak bisa. Dia mau tobat mau nggak tobat gitu, dia tetap akan ditegakkan hukuman. Kalau mau lanjut silahkan nanti dilihat video-videonya Buya Yahya dari Bahjah TV. Jadi please lah kepada Yusuf Mansur, Anda kalau mau cari duit ya itu hak ya. Anda kan takut sekali dengan kemiskinan, silakan cari. Tapi tolonglah ajaran Islam yang katanya Anda juga seorang ustadz, tolonglah jangan direndah-rendahkan, jangan dipolitisir ya, atau dieksploitasi sehingga tujuannya untuk cari duit recehan gitu, untuk cari uang sedekah. Kan sebenarnya lucu sekali gitu, menghina sekali gitu. Di berkali lagi kita minta please lah Yusuf Mansur, janganlah karena mengharapkan duit sedekah itu nama-nama Tuhan direndahkan, Rasulullah diperhinakan, akidah Anda hantam rusak gitu. Padahal nanti kalau Allah sudah marah itu dengan menimpakan seperti ayat yang sering Anda kalamhil basar, lebih cepat dari kejapan mata. Itu uang yang dikumpulkan itu bisa habis. Jadi sekali lagi, marilah kita mengintrospeksi diri, berhentilah gitu. Mumpung di sini belum ada rekomendasi dari ulama-ulama terhadap Anda yang suka menista agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.